Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datia Darmawan dari kelas 9B. Sebelumnya, seperti yang teman-teman ketahui, setelah sidang KMB, Belanda tidak juga melepaskan wilayah Irian Barat. Indonesia melakukan berbagai macam upaya untuk membebaskan wilayah Irian Barat, yaitu diplomasi dan juga konfrontasi. Jadi yang akan saya ceritakan adalah bagaimana penyelesaian masalah Irian Barat. Dalam masa penyelesaian masalah Irian Barat, dunia sedang ada dalam situasi perang dingin yang diwarnai oleh pertentangan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Indonesia lalu memanfaatkan pertentangan tersebut. Politik konfrontasi Indonesia mendapatkan dukungan penuh oleh pemimpin Uni Soviet. Uni Soviet bersedia memberikan bantuan persenjataan modern yang masih dipakai oleh angkatan perangnya sendiri. Untuk menanggapi persiapan perang Indonesia, Belanda mengusulkan dekolonisasi Irian Barat yang dikenal dengan Rencana Luns dalam Majelis Umum PBB 16 tahun 1961. Lalu Presiden Soekarno mengeluarkan Trikomando Rakyat atau Trikora untuk melawan rencana tersebut pada tanggal 19 Desember 1961. Rencana Belanda itu diungkapkan saat Majelis Umum PBB oleh Menteri Luar Negeri Subandrio sampai resolusi rencana Luns ditolak begitu saja. Perkembangan konflik Indonesia dan Belanda menyebabkan Presiden Amerika Serikat JF Kennedy juga terlibat dalam penyelesaian perselisihan. Amerika Serikat menganggap jika terjadi pertempuran antara Indonesia dan Belanda, Amerika Serikat akan berada di posisi yang sulit. Selain dianggap sebagai pendukung negara penjajah, Indonesia juga akan terjatuh ke dalam pangkuan Uni Soviet. Setelah itu, Kennedy mengutus Edward Bunker untuk mengajukan usul perdamaian yang disebut dengan Bunker Proposal atau Rencana Bunker, yang berisi: pertama, pemerintahan Irian Barat harus diserahkan kepada rakyat Indonesia. Kedua, rakyat Irian Barat harus diberikan kesempatan untuk menentukan pendapat untuk tetap dengan RI atau memisahkan diri. Ketiga, pelaksanaan penyelesaian Irian Barat akan selesai dalam jangka waktu 2 tahun. 4. Untuk menghindari bentrokan fisik antara pihak yang bersangkut, diadakan masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama setahun. Saat itu, rencana Bunker diterima oleh kedua pihak di bulan Juli 1962. Saat 31 Juli 1962, Sekjen PBB U Thant menyodorkan pokok rencana Bunker yang ditandatangani delegasi Indonesia dan Belanda saat 15 Agustus 1962 di New York, sehingga disebut dengan New York Agreement. Salah satu pokok rencana Bunker menyatakan Indonesia akan menerima pemerintahan Irian Barat dari PBB di tanggal 1 Mei 1963. PBB juga akan membentuk United Nations Temporary Executive Authority sebagai pemerintahan sementara, dan PBB yang bertugas menerima Irian Barat dari Belanda dan menyerahkannya kepada Indonesia. Trikora atau Trikomando Rakyat yang dijalankan pemerintah dan segenap rakyat Indonesia dikarenakan kerjasama antara bidang militer dengan diplomasi. Perjuangan melalui jalur diplomasi akan percuma jika dilakukan tanpa dukungan kekuatan militer. Keberhasilan operasi militer TNI merupakan salah satu faktor yang mendorong Amerika Serikat untuk mendesak Belanda agar mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia melewati PBB. Tugas TNI selanjutnya adalah mengawasi jalannya proses penyerahan kepada pemerintah Indonesia melalui Operasi Wisnu Murti. 1 Oktober 1962, Belanda membebaskan Irian Barat dan menyerahkannya kepada PBB. Dan di tanggal 1 Mei 1963, PBB menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. Upacara pelaksanaan dilakukan di Hollandia Jayapura. Kemudian, di bulan Juli sampai dengan Agustus 1969, masyarakat Irian Barat melalui Dewan Musyawarah PPRA di 8 kabupaten yang ada di Irian Barat melaksanakan PPRA. PPRA sendiri merupakan penentuan pendapat rakyat dengan opsi bersatu dengan rakyat Indonesia atau membentuk negara sendiri. Pelaksanaan PPRA disaksikan oleh utusan PBB Fernando Ortiz Sanz. Hasilnya, Irian Barat memilih untuk bergabung dengan Indonesia, dan PBB mengesahkan hasil PPRA melalui
resolusi PBB nomor 2504 di tahun 1969 dengan 84 negara yang menyatakan setuju dan 30 negara abstain. Sejak itu, Irian Barat yang telah berganti nama menjadi Irian Jaya menjadi bagian dari wilayah RI secara de jure. Mungkin cukup sekian dari saya untuk storytelling ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.